Kenalkan saya Hanung Bramantio. Enggak, film gue film religi, komedi. Religi yang mana? Loh, religi, lu nonton film terakhir gue film apa? Gue berdoa supaya jangan malam gitu. Karena? Gue takut malam karena kan jadi film- patah hati itu pengalaman religius juga sebenarnya. Ya. Nen, gorengan Nen. Ya elah. Dari mana aja? Dari bawah tadi jauh banget gorengan, gak ada tukang. Nih gue kasih tahu ya. Lu tuh kan security baru. Semua itu kudu disiplin, on team dong. On time. Dikasih tahu gitu sih. Nih, kalau emang lu jago nih ya. Coba, Jagorawi apa kepanjangan Jagorawi? Jakarta, Bogor, Ciawi. Ini nih, orang so tahu nih. Ya. Apa dong? Jagorawi itu udah jelas itu kan di Jakarta tuh. Heeh. Jakarta, Bogor, Betawi. Gue dikasih taunya begitu. Baca buku apaan sih Bang pas kecil? Banyak bukunya. Lu yang gak ada bukunya. Kantor sepi banget Bang. Gak ada orang belakangan. Misi, Mas mau ketemu Pak Dani dari mana ya lewatnya? Oh, Pak Dani. Iya. Nah, Pak Dani di sini, Pak. Oh di sini. Oh, Cuman Pak Daninya Ya, ya. tadi lagi ada tamu. Ada tamu. Bapak tunggu dulu. Dia udah janji sama saya soalnya. Oh iya, dia ada tamu. Nanti kalau udah selesai, nanti kita panggilin. Ini Pak Dani kan? Iya, Pak Dani, Pak. Oke. Pak Dani. Oke, ya udah saya tunggu di sini berarti ya. Tunggu di sini dulu, Silakan Pak. duduk dulu. Duduk dulu, Pak. Ini apa nih? Gorengan Bang. Oh, gorengan. Wah, lagi diet. Diet mau besok ya Bang. Pak Dani tuh baik loh. Pak Dani. Baik banget. Iya. Pasti gajinya tinggi kan kalau sama Pak Dani kerja mah. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Iya. Ya berkat doa Abang juga. Baru kenal. Baru kenal, udah didoain. Duduk silakan anggap rumah sendiri. Duduk dong. Dan gimana duduk Bang? Iya. Kan tempatnya sendiri kita. Gue komandannya, malah nyuruh gue. Iya. Oke. Dan lu tau gak nih siapa? Kenal Siapa? nih. Sering banget ini Temannya Pak Dani. di TV. Siapa yo? Udah tahu nih. Oh iya. Bukan ya. Dipotong dulu. Bahan gue diambil. Oh diambil ya. Bahan gue diambil. Kenalkan saya Hanung Bramantio. Joko Anwar, saudara-saudara. Halo. Kita ini kedatangan Joko Anwar nih ya, sambil ngomong sambil ngobrol bareng Iya. dengan Joko. Pak Daninya lagi sibuk. Lagi sibuk Dia dia. sama kita aja dulu. Siap, gak apa-apa, sini aja. Yang serius-serius di sini dulu Iya, Bang. Ya. sini aja kita. Ya sini aja dulu. Bang, Jadi Yes. apa? ini nih, kita kan satpam nih ya. Iya. Nggak tahu apa-apa nonton film aja. Kemarin tuh saya sama pacar saya. Yang nonton mana? Film yang mana? Kita kayak temen SD aja Bang. Saya kan nonton nih film Bang Joko dari Iya. zaman kecil gitu ya. Zaman kamu kecil? Heeh, Sekarang udah masih gede? Sekarang masih kecil, betul. Mukanya aja nih. Oke. Casingnya aja. Iya. Mau tahu dong Bang, ceritanya tuh awal mulanya suka film. Suka film? Ikut film tuh gimana sih? Kalau aku itu suka film memang dari kecil. Jadi sebelum sekolah bahkan umur 5 tahun itu udah ke bioskop jalan kaki sendiri. Terus nonton film, beli tiket. Kalau nggak punya duit buat beli tiket, biasanya aku ngintip dari lubang ventilasi. Zaman dulu kan nggak ada AC. Iya. Tapi itu diniatin nggak filmnya? Wah film ini mau tonton deh nih gitu. Atau apa yang ada hari itu datang sikat aja. Kalau sekarang kan bisa nonton, pilih ya. Tinggal Iya. pilih lu mau nonton apa, pilih. Kalau zaman dulu apa yang ada di bioskop aja. Lu pilih mau nonton apa aja yang ada di bioskop atau lu kembali nonton, dulu kan cuma ada TVRI, cuma satu channel aja. Iya. Jadi ya dari kelas bioskop. 5 SD itu tadi. Dari umur 5 tahun. 5 tahun? Umur 5 tahun gue udah jalan kaki. Jalan kaki ke bioskop. Jalan Jauh ke nggak? bioskop. Jauh ya. Kalau dari rumah gue tuh jalan kakinya sekitar 45 menitan. Jadi ya lumayan jauh sih. Emang dibolehin? Nggak ketahuan sama bokap nyokap gue. Jadi mereka taunya gue main tapi gue jalan kaki ke lewatin jalan raya nyebrang ke bioskop. Kayaknya zaman dulu emang lebih Zaman dulu anak kecil tuh kayak lebih berani ya. Maksudnya zaman sekarang nggak pernah keluar juga anak-anak main zaman main sekarang baru gadget baru gitu. nggak Iya. kelihatan 10 menit udah dicariin. Iya, makanya seneng kalau misalnya anak sekarang kan kalau misalnya ketimbang main di luar dikasih kayak apa namanya itu gadget supaya nggak Oh iya, Handphone gitu tracker, ya. tracker. tracker gitu. Iya, gitu. Dia sama ceweknya bang yang dikasih tracker.
Biar nggak kabur nggak lepas. Anak Bawa kecil aset- udah pacaran. Bawa aset soalnya ceweknya. Dan Nah jadi itu tadi kan awalnya gue suka film dan akhirnya ya setelah gue dewasa gue kepingin jadi pembuat film gitu. Tapi kenapa nih? Filmnya serem-serem semua. Enggak, film gue film religi, komedi. Religi yang Loh, mana? religi lu nonton film terakhir gue film apa? Pengabdi Setan 2. Lu jadi takut setan kan? Oh itu kan. Takut kan? Lu Jadi pengen beribadah kan? Jadi film religi, genre-nya film itu tergantung dari hikmah apa yang diambil. betul, gitu ya. pelajaran apa yang lu dapatkan itu. Oke, responnya, bukan responnya. dari style filmnya Bukan, ya. bukan. Ini ilmu baru ini. Ya itu. Lu dengerin tuh ini ilmu baru nih. Jadi gue bikin film religi selalu gitu. sambil nonton sambil Ya, orang manusia tuh kan kalau misalnya disuruh beribadah sulit ya, kita kan nggak mau menyuruh orang dalam film gitu. Mereka harus alami sendiri, makanya gue bikin film yang serem jadi orang inget Tuhan gitu. Itu lebih sambil works. nonton sambil nyebut langsung efeknya. Langsung. Jadi nonton film gua tuh lebih Ternyata berpahala karena nyebut terus gitu kan. mulia sekali ternyata. Nah itu makanya itu. Film-film mulia Itulah sekali. betul. Mungkin itu masuk genre berikutnya. Genre religi, genre film mulia nah gua tuh. Kalau pas tentuin pengen jadi sutradara gitu. Kan dari kecil nonton film. Film apa sih yang pertama kali bikin nonton kayak wah, gue mau jadi salah satu dari mereka. Gua nonton film Indonesia ya sebagian ya. Film-film yang sangat remarkable dan kayak nggak bisa gue lupain sepanjang hidup gue tuh kayak Jaka Sembung. Jaka Sembung. Terus ada Golok Setan. Golok Setan tuh Mandala yang main Barry Prima juga. Kalau film horor tuh ada Pengabdi Setan. Yang pertama tahun 81 ya. Itu bikin gue nggak bisa tidur banget. Gue nonton film itu di bioskop. Kebetulan gue nontonnya jam 11 pagi, keluar jam 1 siang. Gue berdoa supaya jangan malam gitu. Karena Gue takut malam karena jadi itu pertama kali gue terngiang-ngiang gitu adegan-adegannya. Betul, karena itu pertama kali gue mendapatkan kenyataan bahwa film Pengabdi Setan itu film religi karena membuat gue berdoa supaya nggak malam. Supaya jangan malam gitu. Jadi gue kepingin membuat hal yang sama gitu. Oke. Tapi itu agak ini ya bertolak belakang ya karena biasanya tuh orang kalau udah wah takut nonton film horor nih malah nggak mau nonton lagi horor. gitu. Nah, Atau karena gara-gara tadi nggak ada hiburan lain nih udah apa yang tersedia aja gitu. film horor itu adalah film dengan genre yang paling jujur. Jadi diciptakan untuk membuat orang dapat sensasi dan kenikmatan menonton. Pengalaman menonton itu sangat diberikan oleh film horor. Kalau misalnya film-film lain tuh ada mungkin bisa ada agenda lain, mungkin caranya menghibur tidak langsung ya, tidak straightforward. Tapi kalau film horor itu dia straightforward, jujur banget. Jadi sensasi diberikan, pengalaman ditakut-takuti tapi asik. Nah itu film horor. Jadi film yang sangat jujur genre-nya adalah film horor. Makanya gue suka nonton dan suka bikin film horor gitu. Asik. Walaupun bukan berarti gue cuma bikin film horor ya. Film gue yang pertama kan romantic komedi ya kan, ada Janji Joni. Kemudian ada film noir kayak Kala, psychological thriller dan drama juga ada, komedi juga sebenarnya gue tulis juga banyak, ada kayak Quickie Express, Orang Kaya Baru, Steve Pencil dan sebagainya. Jadi gue sih sebenarnya suka film banget, semua genre gue suka, cuman horor itu ada tempat yang spesial dalam hati gue. Tapi tadi tuh yang disebutin yang film komedi cuman jadi penulis semua tuh. Kenapa nggak? Biasanya kan Ya. ikut direct tuh sekalian. Kalau film komedi yang gue direct itu pertama ada Janji Joni, film pertama. Tapi gue suka bikin film komedi untuk gue taruh di platform yang gratis kayak YouTube. Gue bikin film pendek, film komedi itu banyak tuh. Jadi Joko Anwar komedi gitu banyak tuh muncul. Komedi by Joko Anwar. Karena gue berpikir bahwa orang udah nonton film yang serius, film-film serius menegangkan di bioskop yang gue bikin, kasih sesuatu yang lebih santai untuk konsumsi yang gratis gitu. Oke. Memberi gitu. Jadi meminta orang untuk datang ke bioskop kan take ya. Jadi aku bikin film yang ringan itu di platform yang free itu untuk giving back. Giving back Buat orang-orang yang sudah menonton film to the religi. society. To the society. Ya. Tapi Bang, nyokap saya Jago bilang bahasa Inggris ya, walaupun Tapi nyokap saya itu Bang, dia kemarin bilang, buat apa nonton film horor? Bayar kok buat ditakutin gitu, udah bayar merem lagi. Nah, Iya. itu gimana tuh Bang? kayak kita naik roller coaster kan juga kita bayar kan. Naik wahana-wahana yang ada di amusement park gitu kan kita kepingin mendapatkan sensasi itu. Diajak untuk naik sebuah wahana yang lu merasa serem, merasa intens, ketegangannya lu dapet, tapi
ketegangan dan ketakutan yang ditonton di film horor itu nggak sampai patah, nggak sampai bikin kita trauma, nggak sampai bikin kita dapat pengalaman. Mungkin itu juga sebabnya kenapa orang yang senang nonton film horor, begitu dia udah takut gitu besok kalau ada film horor nonton lagi, tetap nonton iya. lagi gitu ya. Iya, sama kayak orang, lu pernah pacaran putus dan patah hati nggak? Iya kan? Nah, lu pengen pacaran lagi kan untuk mendapatkan itu sama. Nagih ya Bang. Ya. Dia Iya. makanya nonton Jadi film- patah hati itu pengalaman religius juga sebenarnya. Ya. Dia patah hati begitu tuh kalau dia patah hati. begini. Oh, gitu. Begini saya nggak Oh, patah hati kasihan. begini. Sambil ngomong mutusinnya begini. Oh, lu yang mutusin apa yang lu diputusin biasanya? Kebetulan diputusin. Kelihatan sih dari mukanya. Nah, kita ibu saya berarti, Bu, nonton film horor, Bu. Iya, Ini Bu. bukan buat nakutin. Bu. Oh, Ini iya. adalah Iya. thrill ya, Bang ya. Ya. Thrill, Buat iya. lebih mendekatkan diri dengan yang di atas. Tuhan yang di atas. Ya. Ya, ingat langsung tadi. Sangat ini. Ya, ya. Tapi nih, dengar-dengar juga, Ya. kan kita walaupun security ya suka googling. Iya. Googling di Yahoo. Biasanya kan. Iya. Nah, Googling di Alta Vista lebih oke. nah, itu katanya Heeh. Bang Joko ini justru dulu kuliahnya kagak ada urusannya sama film-filmnya, Iya, malah sangat sophisticated. Bahkan ada yang bilang SMA-nya pernah jadi paskibraka nasional, Iya. ya kan? Terus kemudian kuliahnya di ITB, Iya. pernah ikut pertukaran pelajar ke Amerika. Iya. Lu kalau diterusin Bang itu kan lu bisa jadi dosen sebenarnya ya. Iya. PhD atau apa gitu kan. Iya. Biasanya itu jenjang karir orang kan dari SMA udah kelihatan tuh. Iya, iya. Kenapa kok malah jadi sutradara film ujung-ujungnya? Gue suka tantangan, jadi kalau kuliah tuh ambil yang susah, yang sulit. Wow, sama kayak kita dulu. Iya Kita kan? dulu juga ikut tes security juga begitu. Gitu ya? Langsung aja ngambil yang 6 bulan. Ya gue dulu mau masuk sekolah film, lulus dari SMA tuh gue pengen masuk sekolah film, tapi selidik demi selidik ternyata masuk sekolah film pada waktu itu cuma satu tuh mahal, gue nggak mampu bayar. Akhirnya gue cari tahu ternyata di ITB itu ada klub film mahasiswa di mana kita bisa belajar bikin film. Oh. Jadi gue masuk ITB Kayak ekskulnya gitu ya. kayak ekskulnya untuk kegiatan mahasiswa. Jadi gue masuk ITB itu supaya bisa masuk ke klub film mahasiswa. Cuman gue ternyata nggak keterima di situ. Lah, gimana? Nggak keterima karena satu dua hal. Akhirnya gue cepet-cepet lulus aja deh. Cepet-cepet lulus dan akhirnya ya udah gue masuk. Tapi ya Bang ya, masuk ITB itu kan susah. Iya, Dan lulusnya apa lagi katanya? iya, Ini kok bisa masuk Dan terus lulus nggak cepet. Dan niatnya tuh juga bukan buat Iya. ngambil ilmu penerbangannya, malah justru pengen masuk liga filmnya. Iya. Terus nggak dapat, udah pengen lulus cepet-cepet gitu. betul. Iya. Apakah sepintar itu Joko Anwar sebenarnya? Iya, Wow. begitu. Berapa tahun mau lulusnya tuh? 4 tahun. Cepet juga. Padahal itu nggak fokus ya. Padahal kan banyak penonton Iya, film. sambil nonton film, sambil ya bikin-bikin film Oke. kecil-kecil. Kalau gitu, Ngeband, ngeband juga? ngeband, Posisi begadang. apa posisi? Hah? Posisinya? apa? Nyanyi, Striker. penyanyi. Penyanyi? Nyanyi. Gua nyanyi sekarang nggak ya? Jangan dong. Kalau gitu kita ada challenge nih. Challenge. Challenge. Oh, gue suka Nah, challenge. Kan gue bilang kan, gue suka challenge kan. Iya, karena kan tadi bilang suka challenge. Iya. Terus Susah. sangat apa namanya akademiknya jalan sekali. Oke. Lulus aeronautika apa? Teknik penerbangan ya. Aeronautical and Aerospace Engineering. Aeronautical aerospace. Lu Kita kalau- uji berarti langsung. kalau sekarang ngelamar ke Bisa bikin pesawat. SpaceX gitu mungkin keterima kali ya. Oh bisa, ya. Angkasa Pura kali. Angkasa Pura. Nah, kita ada Kita ujian challenge. yang Ujian. dinamis banget nih. Ayo. Kan suka tantangan, suka yang challenge gitu kan. Kita ada tantangan tes aerodinamis. Nah, Oh, oke oke. Ini oke. dong. Agak sulit kalau cuma pakai Bagaimana kertas. dikasih gorengan begini? dingin. Gorengan Dingin itu lah lebih gorengannya. aerodinamis ketimbang kertas kayaknya. Ini kita ada kertas 3 lembar di sini, kita sampai 3 Waduh, lembar. udah lama banget nggak bikin. Oke. Komandan Bikin sama apa? Bang Joko Bikin ini sepak bola. bikin stadion. Bikin stadion. Oke. Kita ada kertas, ada waktu singkirin 30 dulu. detik buat 30 detik. bikin pesawat terbang dari kertas CVS. Nggak bisa terbang lah. Bang kalau kopinya kayak Bang. gini. Ntar kita uji ya. Ayo bareng yuk. Kita uji ya. Jangan dimulai dulu Bang. belum. Oh, belum. cepet. Wah, ini Ntar boleh kita nyolong start dong. udah satpam kalah Bang. 30 detik ya. 30 detik siapa yang ngitung 30 ini? detik, siapa yang ngitung? Itu produser kita tuh, Bang. Kalau butuh-butuh produser, Bang. 3, 2, 1, start. Gimana sih bikinnya? Lupa. Ini dong. Pasti menang. Anak gue 3.
Udah lama banget nih, gak mainan begini. 10 detik. Pertama, pakai dirobek kan ya? Enggak. Ada tekniknya yang dijilat juga. Oke. Nih pesawat gue nih. Lemparnya ke depan. Ke depan, coba. Wih, Wah, jatuh. coba lu. Coba yang ini. Wih. Tuh, mantap. Itu apaan? Coba. Ini justru aeronautikanya lebih bagus ini. Aeronautikanya lebih oke ini. Wih. Aerodinamik sekali saudara-saudara. Ya, itu yang paling menang karena dia jatuhnya paling mantep banget. Iya. Tuk langsung. Berarti ini ya, nyungsepnya Itu lebih oke. UFO itu kayaknya, bukan pesawat biasa. Oke, apalagi challenge sekarang? Oke. Nanti lagi challenge-nya. Oh, oke. Nah, tanya-tanya lagi, ngobrol-ngobrol lagi, Iya, iya, iya. ngobrol-ngobrol lagi. Jadi apa namanya? Kalau tadi kan udah ketahuan ya kenapa nonton horor karena itu tadi yang Pengabdi Setan bikin kita bikin Bang Joko jadi terngiang-ngiang terus sampai gede gitu. Ya. Nah, sekarang di filmnya sendiri nih. Sudah dari Janji Joni itu tahun berapa ya? 2005. 2005. Iya. Sekarang 2022 berarti udah 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. 2005 ke Sekarang? 2022 Indonesia film-filmnya makin gimana? Nah, ini menarik nih kalau ngomongin film Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia tuh punya 3 golden age zaman keemasan ya. Dari segi industri, craftsmanship. Pertama itu awal tahun 40-an, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kita bisa bikin film, perusahaan-perusahaan Indonesia dan diminati oleh publik. Punya Dari sebelum kemerdekaan, Bang? sebelum Indonesia jadi Indonesia. Kemudian sebelum Indonesia merdeka maksudnya. Terus tahun 70-an akhir itu juga zaman kemasan Indonesia 70-an akhir itu zamannya ini ya, Roy Martin itu atau sebelum itu? Roy Martin. Roy Martin. Roy Martin. Sama Robbie Sugar. Robbie Sugar. Sugar. Jadi kedua itu yang ketiga itu adalah sekarang. Jadi film Indonesia sebelum pandemi itu kita pangsa pasar market film dunia nomor 10 terbesar di dunia, nilainya itu lebih dari 500 juta dolar dalam tahun 2009 saja. Itu nilai dalam artian apa tuh? Tiket, penjualan tiket. Penjualan tiket. Hanya penjualan tiket. Hanya penjualan tiket. Itu belum termasuk pendapatan pajak yang hampir 1,4 triliun gitu dan penjualan F&B. beverage. Betul, hanya jual tiketnya aja. Terus kita berhasil menjual tiket untuk film Indonesia saja 54 juta tiket. Terbesar sepanjang sejarah. 54 juta lembar tiket. Yes, hanya untuk film Indonesia saja. Jadi berarti film Indonesia sangat punya kepercayaan, dipercaya oleh publik gitu. Sekarang setelah kita kayaknya udah hampir, lebih terkendali pandeminya tahun 2022, sekarang saja kita sudah mencapai hampir 40 juta tiket penjualan untuk film Indonesia. Padahal Jadi kemarin kita baru buka tuh bulan apa ya? bulannya nggak dari bulan 1. Jadi Iya, ini nggak dari sekarang bulan 1 ya. masa kemasan Indonesia perfilman yang ketiga gitu. Balik Jadi lagi ya. jadi tentunya kalau misal ditanya apakah sudah sama dengan Hollywood, ya belum. Sama dengan negara Asia seperti Korea Selatan aja masih belum. Karena apa? Karena mereka bioskopnya itu banyak. Jadi penduduk mereka sekitar 50-an juta jiwa, 1/5 dari kita. Tapi bioskopnya itu lebih dari 5.000 layar. Kita cuma 2.400-an layar. Jadi 2.400 layar jadi- untuk 200 juta penduduk. 256 juta penduduk itu. Dia 5.000 layar untuk 50 juta penduduk. Betul. Jadi infrastrukturnya juga masih kurang, layarnya juga masih kurang. Tapi kalau dari segi potensi pasarnya kita besar banget, dan dari potensi filmmakernya, Nah, itu yang paling penting tuh, karena percuma bioskop banyak-banyak kalau misalnya yang bikin film juga. potensi filmmaker menurut aku sekarang sudah jauh lebih baik daripada zaman dulu ya. Karena sekolah film udah lebih banyak. Terus sekarang yang pembuat film adalah orang-orang yang juga paham film, suka nonton film. Jadi kalau misalnya lebih banyak ada tempat pelatihan, pendidikan untuk jadi kru, kemudian layar dibesarkan, menurut aku akan jadi industri film yang salah satu yang terkuat di dunia. Kru misalnya kalau aku syuting, itu rebutan kru sama produser lain, sama Pengabdi Setan atau Gundala? Gundala, Horor atau action? horor. Tara Basro atau Marisa Anita. Nonton film sendiri gak kalau lagi suntuk gitu? Nonton karya gua. Enggak, bosan.
gue kepingin bikin film itu atau nonton film tuh kayak melihat kehidupan. Kehidupan itu nggak ada endingnya, nggak pernah konklusif. Abis dari sini